Halo semuanya, hari ini kita akan membongkar arsitektur ketatanegaraan kita dengan menganalisis dua sistem pemerintahan yang paling dominan di dunia, yaitu parlementer dan presidensial. Untuk membahasnya secara mendalam, kita hadirkan 7 orang rekan saya yang akan memandu kita melalui setiap aspek konstitusionalnya. Mari kita mulai. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Hanika Lubis dari tingkat 1B. Baik, di sini saya akan membahas tentang sang arsitek konstitusi. Seluruh diskusi kita hari ini berakar pada satu dokumen fundamental, konstitusi. Bayangkan, konstitusi sebagai cetak biru sebuah bangsa, ia adalah rule box tertinggi yang mendefinisikan aturan main bernegara. Saya memutuskan bagaimana kekuasaan didistribusikan, siapa yang berwenang-wenang melakukan apa, dan bagaimana hubungan antar lembaga negara yang diatur. Perbedaan mendasar antara sistem parlementer dan presidensial bukanlah kebetulan. Itu adalah sebuah pilihan konstitusional yang disengaja. Pilihan ini akan menentukan segala hal, mulai dari bagaimana pemimpin kita dipilih hingga bagaimana mereka dapat diberhentikan. Jadi, ingatlah, setiap mekanisme yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nanti adalah derivasi atau penjabaran dari jiwa yang tertuang dalam konstitusi masing-masing bernegara. Selanjutnya, ahli legitimasi dan pembentukan pemerintahan. Ibarat membangun sebuah perusahaan, konstitusi menentukan siapa yang berhak memilih CEO-nya. Inilah perbedaan paling fundamental. Di sistem parlementer, konstitusi menunjukkan parlemen sebagai pemegang saham mayoritas. Perdana Menteri sebagai CEO tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dilahirkan oleh dan dari parlemen. Partai pemenang pemilu yang menguasai mayoritas kursilah yang menunjuk pemimpinnya menjadi Perdana Menteri. Legitimasi sang Perdana Menteri sepenuhnya bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen tersebut. Sebaliknya, di sistem presidensial, konstitusi memberikan hak itu langsung kepada rakyat. Presiden sebagai CEO dipilih secara langsung, terpisah, dan independen dari pemilihan anggota parlemen. Legitimasi presiden bersumber langsung dari suara rakyat, bukan dari dukungan parlemen. Dua jalur legitimasi yang terpisah inilah yang nantinya akan membentuk seluruh dinamika politik suatu negara. Pakar struktur kepemimpinan eksekutif. Setelah pemerintah terbentuk, bagaimana konstitusi mengatur struktur kepemimpinannya? Yaitu terdapat dua model. Yang pertama adalah sistem parlementer dan yang kedua adalah sistem presidensial. Sistem parlementer menganut dual eksekutif atau kepemimpinan ganda. Konstitusi memisahkan dua peran, yakni kepala negara adalah seorang presiden, seremonial atau raja, yang menjadi simbol dan pemersatu bangsa. Dan kepala pemerintah adalah Perdana Menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif sehari-hari. Sang Perdana Menteri inilah yang memimpin kabinet dan membuat kebijakan. Sementara itu, sistem presidensial menganut model single eksekutif. Konstitusi memusatkan kedua peran tadi ke dalam satu tangan, yaitu presiden. Ia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Ia adalah simbol nasional sekaligus pengendali kebijakan. Penyatuan peran ini membuat posisi presiden sangat kuat dan menjadi pusat gravitasi politik nasional. Di sini saya akan membahas mengenai analisis hubungan lembaga negara. Struktur kepemimpinan itu langsung menentukan bagaimana sistem pemerintah dan parlemen dalam bekerja. Dan konstitusi mengaturnya dengan sangat berbeda. Dalam sistem parlementer, konstitusi menciptakan hubungan yang menyatu atau fusion. Karena pemerintah berasal dari parlemen, maka kolaborasi dan kerjasama adalah kata kuncinya. Proses legislasi biasanya berjalan lancar jika pemerintah punya dukungan. Namun, kontrol terjadi melalui mekanisme mosi tidak percaya. Parlemen dapat memecat pemerintah yang dianggap tidak becus. Dan sebaliknya, pemerintah dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu baru. Ini adalah hubungan timbal balik yang intim sekaligus berbahaya. Sebaliknya, dalam sistem presidensial, konstitusi sengaja merancang pemisahan kekuasaan yang kaku atau rigid separation. Presiden dan parlemen berdiri sendiri, dipilih sendiri-sendiri dan tidak bisa saling memecat karena alasan politik. Untuk mencegah tirani, konstitusi menciptakan sistem check and balance. Presiden bisa memveto RUU,
Parlemen bisa mengesahkan kembali veto dengan mayoritas khusus. Parlemen mengawasi anggaran dan mengkonfirmasi jabatan, sementara presiden menjalankan pemerintahan. Hubungan mereka adalah hubungan pengawasan dan perimbangan, bukan ketergantungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan spesialis akuntabilitas dan pemberhentian. Mekanisme hubungan itu membawa kita pada soal yang paling krusial, akuntabilitas dan pemberhentian. Bagaimana sih konstitusi memastikan pimpinan bertanggung jawab? Di dunia parlementer, akuntabilitasnya bersifat politis dan langsung. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen jika kebijakan buruk atau kehilangan dukungan. Parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya dan pemerintahan pun jatuh. Prosesnya relatif cepat dan merupakan bagian daripada kehidupan politik. Dan di dunia presidensial, akuntabilitasnya bersifat hukum dan temporal. Presiden tidak dapat dipecat begitu saja karena kebijakannya tidak populer di parlemen. Satu-satunya jalan konstitusional untuk memberhentikan presiden sebelum waktunya adalah melakukan impeachment atau pemakzulan. Ini bukan proses politik biasa, melainkan proses hukum yang berat, di mana presiden harus terbukti melakukan pengkhianatan, korupsi, atau kejahatan berat lainnya. Akuntabilitasnya utama nanti akan langsung kepada rakyat pada pemilihan berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang penilaian kelebihan dan kelemahan dari sistem parlementer dan sistem presidensial. Lalu, apa implikasi dari semua mekanisme konstitusional yang rumit ini? Setiap sistem membawa trade-off-nya masing-masing. Nah, kita pertama-tama ke sistem parlementer terlebih dahulu. Kelebihan dari sistem parlementer adalah unggul dalam fleksibilitas dan kepekaan politik, yang artinya pemerintah yang tidak efektif dapat diganti dengan cepat tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Dan kekurangan dari sistem parlementer yaitu potensi instabilitas, terutama jika didukung koalisi yang rapuh. Pemerintah bisa jatuh bangun silih berganti. Nah, yang kedua, kita ke sistem presidensial. Kelebihan dari sistem presidensial itu yaitu unggul dalam stabilitas dan kejelasan, yang artinya masa jabatan presiden yang pasti memberikan kepastian arah pemerintahan. Namun, kekurangan dari sistem presidensial ini yaitu potensi kebuntuan atau gridlock, yang artinya jika presiden mayoritas parlemen berasal dari partai yang berbeda, pembuatan kebijakan bisa mandek. Sistem ini juga riskan jika presiden yang terpilih ternyata tidak kompeten, karena sangat sulit untuk menggantinya di tengah jalan. Nah, kesimpulannya, tidak ada sistem yang sempurna atau yang terbaik untuk semua negara. Pilihannya hanya suatu bangsa antara parlementer dan presidensial adalah cerminan dari sejarah, trauma, budaya politik, dan kebutuhan nasionalnya. Inggris, dengan tradisi common law dan evolusi demokrasinya yang panjang dan cocok dengan sistem parlementer yang fleksibel, Amerika Serikat yang lahir dari revolusi dan memiliki kekuatan yang mendalam terhadap tirani memilih sistem presidensial dengan check and balance yang ketat. Bahkan, banyak negara loh teman-teman, seperti di Indonesia, pasca reformasinya itu mengadopsi sistem percampuran atau bisa disebut dengan mixed system. Maka, sistem presidensialnya itu ada memiliki elemen-elemen parlementer seperti kewajiban presiden yang memperhatikan pertimbangan DPR dalam beberapa hal. Nah, jadi mempelajari kedua sistem ini bukan untuk mencari pemenang, tetapi untuk memahami logika konstitusional di baliknya. Tujuannya selalu sama, menciptakan pemerintah yang efektif, stabil, dan yang paling penting itu akuntabel kepada rakyatnya. Terima kasih. Terima kasih kepada ketujuh pembicara kita hari ini. Penjelasan yang sangat komprehensif dan terperinci. Semoga kita semua kini lebih memahami mengapa konstitusi kita dirancang seperti ini
dan apa implikasinya terhadap demokrasi kita sehari-hari. Terima kasih telah menyimak videonya dan sampai jumpa.